Assalamualaikum anak-anak semua. Seperti biasa, di setiap hari Senin kita akan belajar matematika. Di pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah Ibu jelaskan bagaimana cara menentukan faktor persekutuan terbesar. Untuk hari ini, materi kita masuk kepada kelipatan persekutuan terkecil atau biasa disebut dengan KPK. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar anak-anak mampu menentukan KPK dari dua bilangan. Langsung saja, Ibu akan menjelaskan pengertian dari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Jadi, KPK itu adalah bilangan kelipatan yang terkecil dan sama banyak dengan bilangan yang dimaksud. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak simak video pembelajaran yang akan Ibu putar. Nah, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran tadi, anak-anak pastinya sudah sedikit mengetahui apa itu KPK dan bagaimana cara menentukan KPK. Jadi, cara menentukan KPK itu ada 3. Yang pertama, menggunakan kelipatan. Yang kedua, faktorisasi prima. Dan yang ketiga, menggunakan rumus. Untuk cara pertama, yaitu menggunakan kelipatan. Di sini Ibu contohkan soalnya adalah menentukan KPK dari 4 dan 6. Bagaimana caranya? Jadi kedua angka yang ada pada soal yaitu angka 4 dan 6, anak-anak lipat gandakan sampai bertemu dua angka yang sama pada dua bilangan tersebut. Pada soal tadi angkanya adalah 4 dan 6, maka 4 ini kita lipat gandakan yaitu 4, 8, 12, dan 16. Begitu juga 6. 6 kita lipat gandakan menjadi 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Nah, jika ketika kita melipat gandakan kedua angka tersebut kita bertemu dengan dua angka yang sama, maka angka tersebut tidak usah kita lipat gandakan lagi. Kenapa? Karena KPK yang kita cari sudah kita dapatkan. Jadi angka 12 merupakan KPK dari 4 dan 6. Itu untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kita menggunakan yang namanya faktorisasi prima. Pada faktorisasi prima ini anak-anak harus tahu dulu bilangan prima itu berapa saja. Di kelas 4 kita sudah mengenal apa itu bilangan prima. Jadi Ibu rasa untuk menentukan faktorisasi prima dari soal tidaklah sulit. Soalnya kita samakan dengan cara yang pertama tadi yaitu menentukan KPK dari 4 dan 6, maka kedua angka ini kita bagi dengan angka prima. Di sini 4 kita bagi dengan 2, maka didapatlah faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Untuk angka 6 itu hanya bisa dibagi dengan 2 dan 3. Maka faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3. Nah, jika sudah dapat faktorisasi prima dari dua angka yang ada pada soal, maka kita baru bisa menentukan KPK-nya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dari semua faktorisasi prima itu kita ambil semua angkanya dan jika ada angka yang sama, maka yang diambil adalah angka yang paling besar. Di sini kan faktorisasi dari angka 4 adalah 2 pangkat 2, sedangkan 6 adalah 2 kali 3. Ada dua angka yang sama yaitu angka 2 dan 2 pangkat 2. Jika ada kasus seperti ini, maka yang anak-anak ambil adalah pangkat yang terbesar. Dalam soal ini adalah 2 pangkat 2. Maka KPK dari 4 dan 6 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 atau sama dengan 12. Itu untuk cara yang kedua. Cara yang terakhir yaitu menggunakan yang namanya rumus. Nah, untuk menggunakan rumus ini, anak-anak harus cari dulu FPB dari angka yang ada pada soal. FPB kan kita sudah belajar ya di pertemuan sebelumnya.
berarti anak-anak sudah bisa menentukannya. Nah, jika sudah dapat FPB dari dua angka yang ada pada soal, baru anak-anak masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah A dikali B dibagi FPB. A itu adalah angka pertama pada soal atau angka 4, dan B adalah angka kedua pada soal atau angka 6. Nah, jika sudah ada semua, maka langsung kita masukkan saja angka-angkanya. Jadi KPK-nya adalah 4 dikali 6 dibagi 2 atau sama dengan 12. Nah, itulah cara terakhir bagaimana kita menentukan KPK. Jadi tinggal anak-anak pilih mau menggunakan cara yang keberapa. Cara pertama, cara kedua, atau cara ketiga. Itu saja materi kita pada hari ini. Silakan anak-anak pahami. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.